Rasulullah telah mensyariatkan, mengajarkan, berangkat dari mensucikan kalam tangan. Begitu kita renungi dan pahami, tangan merasakan sakit. Inilah wujud daripada kalam, berangkat dari kalamnya sifat dan kalamnya rohani. Tiap-tiap suatu perwujudan, golongan-golongan ini memiliki kalam. Golongan pikiran wujud daripada kalam, diperhatikan. Kerusakan umat akhir zaman tidak memahami apa yang dikandung di dalam ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Yang dikandung di dalam kesucian ini, benar-benar kita mensucikan kalam-kalam ini. Begitu kita masuk di dalam kalam rohani, benar-benar sudah menyatu dengan kalamnya ruh. Karena hanya ruh dengan rohani yang bisa untuk berdialog. Kemudian hanya selain ruh ini yang dapat bersaksi kalamnya Nabi, Rasul, dan utusan. Inilah perwujudan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan. Bagaimana kita bisa mengenal kalamnya ruh? Oleh karena itu Tailo Pitua telah mentalkin seluruh santrinya yang dapat memahami makom kalamnya ruh dengan kalamnya rohani dengan kalamnya sifat. Oleh karena itu, apa yang diderita oleh seluruh pasien-pasien ini bisa diketahui karena Tailo Pitua Lombu sudah mengajarkan kalamnya rohani dengan kalamnya ruh. Diperhatikan bagaimana benar-benar yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad berangkat dari kesucian. Karena sesungguhnya wudu ini mensucikan makom kalam. Bagaimana kita bermohon ke Allah? Dalam suatu wujud kalam kita ini masih berwujud hadas. Apakah kalam kita ini bisa menyatu dengan ruh? Karena hanya melainkan ruh ini yang menyatu dengan kalamnya Nabi, dengan Rasul dan utusan. Oleh karena itu apa yang sudah difirmankan oleh Allah, Al-Kitabullah insanu, kitabnya Allah itu insanu. Kitab ini merupakan makom kalam. Kalam berangkat dari nur sifatnya Nabi. Kemudian kalamnya rohani Nabi. Kemudian kalamnya Rasul Nabi. Kalamnya utusan. Inilah yang dikandung di dalam Al-Kitabullah insanu makom kalam. Perhatikanlah suatu perjalanan Nabiullah Sayyidina Musa kalamullah. Karena Nabiullah Sayyidina Musa ini diperintahkan oleh Allah dapat mengajarkan ilmu makom-makom kalam. Alhamdulillah, dengan perwujudan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bagaimana kalam-kalam ini terjaga? Apakah kalian bermohon ke Allah, ya Allah, apakah kalian tidak berkalam? Inilah kalamnya sifat sudah masuk di dalam kalamnya rohani, kemudian masuk di dalam kalamnya ruh. Kalamnya ruh ini makomnya malaikat, dan malaikat ini merupakan suatu wujud daripada makom kalam sifatnya Nabi. Rohani Nabi, kemudian ruh Nabi dengan nur Nabi. Inilah 4 makom kalam-kalam awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Alhamdulillah Tailo Pitua dengan wujud yang diperintahkan oleh Allah dapat memaparkan makom-makom ilmu kalam. Kerusakan umat akhir zaman ini tidak memperhatikan. Pikirannya masih berkalam jin iblis setan. Mata berkalam jin iblis setan. Pendengaran berkalam jin iblis setan. Kolbu, dubur, kaki, dan tangan masih berkalam jin iblis setan. Bacakanlah di dalam diri kita bagaimana perwujudan kalamnya setan dan kalamnya jin dan setan dan iblis. Bacalah di dalam diri kita. Apabila kita berkata-kata dusta, kemudian kita bercaci maki,
kemudian kalam kolbu kita seujon, kemudian egois, dendam, dengki, dan kikir. Inilah kalamnya iblis, kalamnya jin dan setan. Seluruh apa yang di dalam makom jasmania ini memiliki kalam. Bacalah di dalam diri kita karena ini merupakan firman Allah. Bacalah di dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini begitu masuk di dalam Al-Fatihah, apakah perwujudan kalam kita ini sudah benar? Kita masuk di dalam kalamnya, rohani dan kalamnya, ruh dengan kalamnya Nabi, Rasul dan utusan. Oleh karena itu perwujudan suatu makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka perhatikan, sucikanlah kalam-kalam tersebut. Apakah selama ini melaksanakan makom-makom sholat, puasa, zakat, dan haji, apakah kita memperhatikan kalam kita? Benar-benar sudah memperhatikan kalam-kalam pikiran, kalamnya mata, telinga, mulut, dan hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan, benar-benar hanya berwujud kalam kemuliaan, maka inilah yang menjadi penghuni sorga. Seluruh bagian letak ilopitu alawambu direnungi dan dipahami, benar-benar doa kita tersambung ke Allah, maka benar-benar laksanakan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Sucikanlah kalam ini, kalam pikiran, kalamnya mata, kalamnya pendengaran, kalamnya mulut, kalamnya hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Sucikan agar kita terhindar dari suatu kutukan dari Allah. Perhatikan firman Allah, Allah menurunkan kiamat. Benar-benar kiamat merupakan kutukan kemurkaan dari Allah. Karena kita telah mempergunakan kalamnya jin, iblis, setan. Ini yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari ta'ilul pitu lambu. Benar-benar memperhatikan kalam. Renungilah bahasa kalam ini. Di dalam firman Allah, sebutlah dengan kalam. Karena kalamnya ini namaku, sifatku, rohaniku, ruh dengan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, pemurah, pengasih, penyayang. Nah, bagaimana kita menyebut nama Allah, sedangkan wujud daripada kalam-kalam berwujud hadas. Kalamnya pikiran berwujud hadas, kalamnya mata, kalamnya pendengaran, mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan masih berwujud hadas. Bagaimana doa kita tersambung? Oleh karena itu hanya melewati prosesnya ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah ini, mengajarkan suatu kalam kemuliaan. Perhatikan, kalam-kalam inilah yang diperhatikan. Kerusakan umat akhir zaman mendapatkan kemurkaan dari Allah karena mempergunakan kalam-kalam setan, iblis, dan jin. Bagaimana perwujudan kalamnya setan? Berkata-kata tidak baik, berpikir tidak baik, melihat tidak baik, mendengar tidak baik, kemudian menghirup merasakan tidak baik, kalbu, dubur, kaki, dan tangan berkalam tidak baik. Inilah wujud daripada kalam-kalam yang dimurkai oleh Allah.
seluruh bagian lota ilo pitu halwamu yang benar-benar yang sudah diajarkan makom kalam, perhatikan pikiran kita bersuara. Apakah pikiran kita tidak bersuara? Bacakan di diri. Mata kita bersuara, telinga kita bersuara, mulut kita bersuara, hidung kita bersuara, kolbu kita bersuara, dubur kita bersuara, kaki dan tangan bersuara. Inilah yang dikandung kalam. Kalam-kalam inilah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar telah melaksanakan istinja junub dan air wudu. Istinja jasad, istinja sifat dan rohani. Junub jasad, junub sifat dan rohani. Wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Kemudian salatnya jasad, sifat dan rohani. Kemudian zakat jasad, sifat dan rohani. Kemudian hajinya jasad, sifat dan rohani. Benar-benar sudah menyempurnakan rukun Islam kelima. Berarti sudah mengenal suatu perwujudan kalam. Kalam-kalam inilah hanya berwujud kemuliaan. Maka kalam inilah menjadi penghuni surga muqarrabin. Perhatikan. Allah menurunkan suatu kutukan di akhir zaman. Apabila benar-benar tidak memperhatikan suatu ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian Nabiullah Sayyidina Nuh, dan Nabiullah Sayyidina Ibrahim, dan Nabiullah Sayyidina Ismail, dan Nabiullah Sayyidina Ishaq, dan Nabiullah Sayyidina Yakub, dan Nabiullah Sayyidina Yusuf, Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Sulaiman, dan Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah. Benar-benar telah mengajarkan kalam-kalam Allah. Oleh karena itu seluruh kitab-kitab ini kalamnya Allah. Mengajarkan kepada seluruh umat agar dapat memahami kalamnya Allah. Kalamnya Allah merupakan firman Allah yang diterima oleh para utusan, Rasul dan Nabi dan makom malaikat. Benar-benar yang telah digambarkan oleh seluruh para nabi. Oleh karena itu Tailop itu dapat menggambarkan makom-makom kalam-kalam ini diperhatikan. Jangan sampai kalam-kalam yang lahir ini hanya berwujud kekafiran. Kalamnya pikiran berwujud kekafiran. Kalamnya mata berwujud kekafiran. Kalamnya pendengaran berwujud kekafiran. Kalamnya mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan berwujud kekafiran. Inilah yang mendapat kemurkaan dari Allah. Seluruh bagian ta'ilu fitu alwamu dan seluruh penggemar di YouTube, sebarkanlah YouTube ini agar kalian terhindar dari bencana. Karena ta'ilu fitu ini diperintahkan oleh Allah menyelamatkan kalian semua. Maka perhatikan kalam-kalam. Benar-benar kalamnya pikiran, kalamnya mata, pendengaran, mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan berwujud kemuliaan. Maka inilah yang dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Barang siapa yang mengamalkan dan mengimani pemaparan makom-makom ilmu dari ta'ilu fitu alwamu, Allah memberikan keberkahan dan Nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.